Bab 729. Mematahkan kaki. Pemilik Hongyan Bar dan Jason Chow sama-sama terkejut. Orang-orang yang baru saja dipanggil keluar sudah menjadi master terkuat di bar. Bagaimana mungkin masih ada orang? Jerry yang begitu kuat, sekalipun mereka masih bisa memanggil orang kemari, lalu ada apa? Bukankah semuanya akan diselesaikan oleh Jerry yang sendiri? Bocah, sebenarnya siapa kamu? Di kota Yan, aku belum pernah melihat orang hebat seperti kamu. Pemilik bar menatap ke arah Jerry yang menggertakkan gigi dan bertanya. Mimik wajah Jason Chow juga sangat tidak enak dipandang, sepertinya tidak dapat wanita cantik, bahkan 50 juta miliknya juga ditelan oleh pihak lain. Ini adalah pertama kalinya ia mengalami kerugian sebesar ini, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Jerry yang menatap datar ke arah pemilik bar dan berujar, siapa diriku, apakah ada hubungan dengan apa yang terjadi sekarang? Pemilik bar menunjuk Jason Chow yang berada di sampingnya dan berujar, Tuan Chow ini, ia adalah tokoh penting di keluarga kerajaan keluarga Chow, hari ini baru saja tiba kota Yan. Kamu mempermalukan Tuan Chow seperti ini, bukankah sedikit berlebihan? Anggap saja demi dirimu sendiri dan demi kebaikan keluargamu, sebaiknya kamu berlutut dan meminta maaf, mungkin saja Tuan Chow bisa memberimu jalan keluar. Meskipun pemilik bar takut akan kemampuan Jerry yang, justru lebih takut dengan identitas Jason Chow. Ada rasa ancaman yang kuat dalam kata-kata ia yang lontarkan sebelumnya. Ketika Jerry yang baru saja mengetahui nama Jason Chow, ia sudah menebak identitasnya. Di kota Yan, banyak orang yang bisa mengeluarkan 50 juta kuai rem, tapi justru tidak ada anak muda seperti Jason Chow yang bisa mengeluarkan 50 juta hanya untuk mendapatkan seorang wanita. Jason Chow hanya bisa sebagai anggota keluarga kerajaan keluarga Chow, dan sepertinya orang ini memiliki status tinggi di keluarga Chow. Jikalau tidak, ia tidak akan bisa mengeluarkan begitu banyak uang. Jerry yang melirik ke arah Jason Chow beberapa kali, sepertinya ia berusia 27 atau 28 tahun, dan masih bisa melihat sedikit bayangan Ziko Chow di wajahnya. Jason Chow ini sangat mirip dengan Ziko Chow, terdiri kemungkinan yang besar adalah saudara laki-laki Ziko Chow. Bocah, sekarang kamu tahu identitasku, seharusnya kamu tahu kamu menyinggung tokoh penting seperti apa, kan? Jason Chow menatap sombong ke arah Jerry yang dan berujar, seharusnya kamu tahu, di pandangan keluarga kerajaan, sekalipun 8 keluarga besar kota Yan bekerja sama, juga tetap hanyalah semut. 8 keluarga besar kota Yan adalah 8 keluarga terkuat di kota Yan, sekalipun kamu adalah anggota dari 8 keluarga besar kota Yan, tapi kamu berani menggangguku, keluargamu pasti tidak akan melepaskanmu pergi. Melihat Jerry yang tidak bicara, Jason Chow mengira Jerry yang takut dengan identitasnya. Ini adalah pertama kalinya Sulisia mendengar tentang keluarga kerajaan, dan itu juga pertama kalinya ia mendengar tentang 8 keluarga besar kota Yan. Namun dari perkataan Jason Chow, ia sudah mengerti betapa kuatnya latar belakang keluarga Chow. Dalam waktu sejenak, Sulisia menjadi semakin gugup, kedua tangannya menggenggam erat tangan Jerry yang, hatinya penuh penyesalan. Jika tahu seperti ini, ia tidak akan mengundang Jerry yang ke sini. Jason Chow, jika ada hal yang membuatmu tidak senang, cari aku saja, jangan mengganggu kekasihku. Sulisia tiba-tiba maju selangkah ke depan, menghalang di depan Jerry yang, melotot marah ke arah Jason Chow dan berujar. Jason Chow terkekeh dan berujar, aku datang ke sini memang untukmu, kekasihmu sendiri yang tidak tahu malu. Tidak hanya mengambil uangku, bahkan juga ingin membawamu pergi. Tidak peduli apapun itu, aku juga adalah anggota keluarga kerajaan, sejak kapan aku pernah dipermainkan seperti ini. Boleh jika ingin aku tidak mengganggu kekasihmu, biarkan ia mengembalikan uangku, kemudian kamu temaniku satu malam. Jikalau tidak, aku tidak hanya harus mendapatkanmu hari ini, juga akan membunuh kekasihmu. Mimik wajah Sulisia berubah pucat, ia menggigit bibir merahnya erat-erat, hatinya sangat berontak akan hal tersebut. Biarkan ia menemani Jason Chow untuk satu malam, itu tidak mungkin.
Namun jika ia tidak menemaninya, sang empu pasti tidak akan melepaskan Jerry yang pergi. Jerry yang adalah penyelamat ibunya. Jika bukan karena Jerry yang diam-diam membantu, bahkan membantu ibunya menemukan dokter terkenal internasional Irene untuk membantunya melakukan operasi, ibunya mungkin tidak akan bisa bertahan hingga sekarang. Tepat di saat Sulisia tengah berpikir, bahkan berpikir akan menyetujui kemauan Jason Chow untuk menukar keselamatan Jerry yang justru tiba-tiba menggandeng tangannya. Sulisia, untuk apa kamu ngomong begitu banyak dengan sampah seperti ini? Jerry yang berujar dengan tenang, tidak perlu khawatir. Di kota Yan, sekalipun orang yang berkuasa kemari, juga tidak bisa melakukan apapun terhadapku. Jerry jangan paksakan dirimu, apakah boleh? Meskipun hati Sulisia merasa sedikit tersentuh, Jerry yang terus melindungi dirinya, namun ia juga sedikit marah, kita sama sekali bukan lawan mereka, kamu kembalikan uang kepadanya terlebih dahulu, dan kita baru membicarakan masalah ini, apakah boleh? Melihat Sulisia hendak menangis, hati Jerry yang tiba-tiba berubah lunak, tidak tega membiarkan ia ketakutan karena dirinya. Baik, aku menyetujuimu. Jerry yang mengangguk, lalu mengeluarkan kartu bank Jason Chow, melemparkannya ke meja samping, dan berujar dengan dingin, aku kembalikan uangmu, dan mulai sekarang, utang di antara kita terbayar semua, bagaimana? Bukannya Jerry yang mengalah, namun karena kehidupan Sulisia memang sangat sederhana. Malam ini Jerry yang memukul orang, sudah membawa ketakutan yang besar untuk Sulisia. Ia tidak ingin membiarkan Sulisia melihat kegelapan yang lebih banyak. Melihat Jerry yang benar-benar mengeluarkan kartu bank Jason Chow, mimik wajah Sulisia baru berubah sedikit membaik. Ia menatap ke arah Jason Chow dan berujar, Tuan Chow, aku yang tidak pantas untukmu. Terima kasih atas cintamu, mohon Anda biarkan kita pergi dari sini. Jason Chow tiba-tiba tertawa, kalian ini sungguh naif. Benar-benar mengira aku punya 50 juta di kartu ini. Apa maksudmu? Ekspresi di wajah Sulisia langsung membeku dan bertanya. Kartu 10 juta yang aku berikan kepada kalian memang berisi uang, tapi di kartu ini, sepeser pun tidak ada. Jerry yang dan Sulisia mengalah, membuat Jason Chow langsung merasa percaya diri. Ia tersenyum sinis dan berujar, hanya seorang wanita, sekalipun aku sangat menyukainya, juga tidak akan menggunakan 50 juta untuk mendapatkannya. Yang aku inginkan bukanlah 50 juta, melainkan kamu. Harus mengakui, kalian ini benar-benar lugu. Pemilik bar juga tertawa, aku bahkan mengira Tuan Chow rela mengeluarkan 50 juta untuk seorang wanita, ternyata adalah kartu kosong. Mimik wajah Sulisia menjadi semakin tak enak dipandang, ia terus mengira Jason Chow bersikeras ingin menahannya di sini, karena Jerry yang mengambil 50 juta kartu bank miliknya. Ternyata sama sekali bukan karena alasan ini, melainkan ingin menahannya di sini. Kamu bajingan. Sekujur tubuh Sulisia gemetar karena marah, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa pada Jason Chow. Ia tidak pandai bicara, namun kata bajingan adalah kata yang paling kejam dari dirinya. Jerry yang langsung memicingkan kedua netranya, ia bahkan sudah rencana menyelesaikan masalah ini dengan damai dan pergi, tidak menyangka Jason Chow keluar lagi, bahkan ingin menahan Sulisia di sini. Apakah kalian yakin ingin menahan kekasihku di sini? Jerry yang tiba-tiba bertanya. Pemilik bar berujar dengan sangat arogan, bocah, apakah kamu ketagihan berlaga keren? Tuan Chow ingin kekasihmu, itu menganggapmu penting. Jika kamu masih terus mengoceh, sekalipun Tuan Chow ingin melepaskan dirimu, aku juga tidak akan melepaskanmu. Jason Chow memandang asyik terhadap Jerry yang, seperti telah melupakan kekuatan pertempuran yang kuat yang ditunjukkan oleh Jerry yang barusan. Dan di belakangnya, entah sejak kapan muncul dua pengawal dari keluarga Chow, yang membuat Jason Chow semakin percaya diri. Jika kamu begitu suka menjadi kaki tangan orang jahat, maka aku akan mematahkan kakimu terlebih dahulu. Jerry yang tiba-tiba membuka mulut, begitu usai berujar, ia mengangkat kakinya, dan menendang gelas alkohol di bawah kakinya. Bang! Tidak menunggu pemilik bar memahami maksud dari kata-kata Jerry yang, gelas alkohol yang ditendang sudah mengenai kakinya dengan keras.
Hanya mendengar suara keras, betisnya langsung patah, dan rasa sakit yang kuat langsung menghantamnya. Ah! Ratapan tragis bergema di seluruh Hongyan Bar. Bersambung.